Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi tasafa bil izzi wal ghina wal qudrati wal quwwati wal kibriya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul baraya. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul wara. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wal anbiya wa ala alihi wa sahbihi al-atqiya wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil baqa, amma ba'd. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib, para alim ulama, para muhibbin, hadirin, hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala kembali mengumpulkan kita, mempertemukan kita di majelis yang penuh dengan rahmat dan berkah ini. Salawat dan salam untuk junjungan kita, kekasih Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seluruh keluarga, sahabat, zuriat dan pengikut beliau sampai hari kiamat nanti. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatu tsaniyah wal 'ishrun ba'dal mi'ah min al-hikamil ataiyah. Qala al-imam Ahmad ibn Athaillah Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa asrarihi. Hikmah yang ke-122 dari Al-Hikam, berkata pengarangnya Imam Ahmad bin Athaillah As-Sakandari rahimahullah, kun bi awsabi rububiyyatihi muta'alliqa wa bi awsabi ubudiyyatika mutahaqqiqa. Artinya, jadilah engkau dengan sifat-sifat ketuhanan bergantung, dan dengan sifat-sifat kehambaan engkau memastikan, menyatakan. Itulah terjemahnya hikmah yang ke-122 ini, agar kita bergantung dengan sifat-sifat ketuhanan dan menampakkan, menzahirkan dengan sifat-sifat kehambaan. Nah, para muhibbin rahimakumullah, awsafur rububiyyah katsirah. Sifat-sifat ketuhanan itu banyak. Banyak sifat-sifat ketuhanan itu. Bukan hanya 20, tapi lebih dari itu. Walakin taltaqi fi arba'atin, tetapi semua sifat Tuhan itu bertemu, terhimpun pada 4. Al-awwalu, yang pertama, al-ghina, kaya. Kaya itu adalah sifat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah itu disebut al-ghani, zat yang maha kaya. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innallah lahuwal ghaniyyul hamid. Allah itu sungguh maha kaya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, Allah itu maha kaya dalam beberapa arti. Yang pertama, Allah itu maha kaya artinya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memerlukan siapapun. dalam menciptakan apapun.
Allah menciptakan langit, bumi, tidak perlu kepada bantuan siapa juga pun. Allah menciptakan surga neraka, tidak memerlukan siapa juga pun. Allah menciptakan manusia, ada yang ahli surga, ada yang ahli neraka, tanpa ada minta bantuan, saran, pendapat siapa juga pun. Nah, jadi Allah itu maha kaya, tidak butuh siapapun. Nah, yang kedua, Allah itu disebut maha kaya. Andai kata seluruh manusia ini minta kepada Allah seisi dunia, lalu Allah berikan satu persatu, Allah berikan seisi dunia, sedikit juga pun itu tidak mengurangi, tidak mempengaruhi perbendaharaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiap orang yang berdoa minta diberi oleh Allah. Tiap orang yang minta diberi oleh Allah. Bermiliar-miliar manusia minta diberi oleh Allah. Satu orang satu dunia. Nah, tidak berpengaruh dengan perbendaharaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini maha kaya. Maha kaya. Innallaha lahu ghaniyyun hamid. Jadi kaya itu adalah min awsafir rububiyah, itu salah satu dari sifat ketuhanan. Wasani yang kedua al-izzu, kemuliaan. Kemuliaan. Kemuliaan itu adalah sifat ketuhanan. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, walillahil izzatu jami'ah. Bagi Allah kemuliaan itu seluruhnya, tidak ada sedikit pun tertinggal. Kemuliaan itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, mulianya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak tergantung kepada orang yang tunduk dan patuh kepadanya. Andai kata seluruh alam semesta ini tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada Allah, sedikit pun tidak mengurangi kemuliaan Allah. Andai kata seluruh alam semesta ini orang punya hati seperti Abu Jahal, sedikit pun tidak mengurangi kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu menunjukkan bahwa Allah itu sangat atau maha mulia. Wasalisu yang ketiga, sifat ketuhanan itu adalah al-qudratu, kuasa. Allah kuasa. Allah berfirman, lillahi ma fis samawati wal ardi wa ma fihin wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah itu kuasa. Warabi' yang keempat, al-quwwatu, kekuatan. Kekuatan itu sifat Tuhan. Kekuatan sifat Tuhan. Maksudnya kekuatan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala punya kekuatan untuk menjalankan apa yang dikehendakinya. Apa yang dikehendaki oleh Allah, Allah punya kekuatan untuk melaksanakan itu. Dalilnya firman Allah, in rabbaka huwal qawiyyul aziz. Tuhan engkau itu sungguh maha kuat. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi seluruh sifat-sifat ketuhanan itu taltaqi fi arba'atin, terhimpun dalam 4 perkara itu. Wa awsaful ubudiyyah katsiratun aidan taltaqi jami'uha fi arba'ah. Demikian pula sifat-sifat kehambaan. Nah, sifat kehambaan pun banyak pula, terhimpun seluruhnya pada 4 perkara.
al-faqru kepakiran, waz-zullu kehinaan, wal-'ajzu ketidakberdayaan, wad-dha'fu kelemahan. Nah, ini kumpulannya segala sifat hamba terkumpul pada 4 itu. Hamba itu berhajat. Jangankan untuk mengatur orang lain, mengatur dirinya sendiri, hamba ini berhajat kepada orang. Apalagi mengatur orang lain. Mengatur dirinya sendiri pun dia berhajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehinaan, ketidakberdayaan, dan kelemahan. Nah, itu kumpulan dari sifat-sifat kehambaan dalam 4 perkara tadi. Para muhibbin rahimakumullah, hikmah yang ke-122 ini beliau pengarang mengatakan bahwa hendaknya kita bergantung, bersandar dengan sifat ketuhanan, namun berpakaian dengan sifat kehambaan. Hati bergantung dengan sifat ketuhanan, tetapi zahir kita berpakaian dengan sifat kehambaan. Ta'allaq ayyuhal 'abdu bighinahu ta'ala wastaghni 'amma siwah wa la taftakir ila syai'in dunah takun ghaniyan billah. Bergantunglah wahai hamba dengan kekayaan Allah, dan terkayalah dari selain Allah. Jangan berhajat kepada sesuatu selain Allah. Niscaya engkau menjadi orang yang kaya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau hendak kaya, kaya yang sejati, kaya yang tidak akan bakal miskin, kaya yang tidak akan bakal bangkrut, maka kayalah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita kaya karena banyak harta, kita tahu harta kita itu binasa. Kalau kita kaya dengan banyak kebun, kebun kita binasa. Kalau kita kaya dengan banyak macam-macam itu binasa. Tapi kalau kita kaya dengan Allah, nah kita akan kaya yang selama-lamanya. Karena Allah itu selama-lamanya. Nah, jadi takun ghaniyan billah, jadilah engkau orang yang kaya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hati kita ini kita gantungkan bahwa hajat kita itu hanya kepada Allah. Ini hati. Hati kita tidak memerlukan kepada siapa jua pun selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini ta'allaq ini fil batin. Gantungkan di dalam hati bahwa kita tidak perlu, kita tidak berhajat hanya dengan Allah, kecuali kepada Allah. Wa ta'allaq bi izzihi ta'ala wa saghir fi 'ainika dunah wa la tata'azzaz bi ghairihi takun azizan billah. Bergantunglah engkau dengan kemuliaan Allah. Nah, jadi hati kita ini kita gantungkan, kita sandarkan kepada kemuliaan Allah. Dan kecilkan pada pandangan engkau selain Allah. Selain Allah itu kecil, selain Allah itu remeh. Dan jangan engkau mencari kemuliaan dengan selain Allah. Jangan cari kemuliaan dengan harta, dengan cari kemuliaan dengan kedudukan. Jangan cari kemuliaan dengan sesuatu selain Allah. Takun azizan billah, jadilah engkau orang yang mulia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau orang mulia dengan harta, hartanya habis, mulianya habis. Orang yang mulia dengan sebab dekat dengan manusia yang mulianya mati, dia pun habis kemuliaannya. Tapi kalau kita menggantungkan kemuliaan dengan Allah, kita akan mulia selama-lamanya. Karena kemuliaan Allah itu selalu selama-lamanya. Wa ta'allaq bi qudratihi ta'ala
wala taltaji illa ila qudratih takun qadiran billah. Dan bergantunglah engkau dengan kekuasaan Allah. Jangan bersandar kecuali kepada kekuasaan Allah. Jadilah engkau orang yang kuasa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang ada yang kuasa dengan sebab kedudukannya. Orang yang kuasa karena kejagoannya. Ada orang yang kuasa dengan sebab lain sebagainya. Nah, kekuasaan dengan itu akan habis. Tapi kalau kita ini menggantungkan diri dengan kekuasaan Allah itu abadi. Nah, kita pun orang yang kuasa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ta'allaq bi quwwatillahi ta'ala, dan bergantunglah dengan kekuatan Allah. Wala tara quwwatan illa quwwatahu ta'ala, dan tidak kau lihat kekuatan kecuali kekuatan Allah. Takun qawiyan billah, niscaya engkau itu kuat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi ini yang dimaksud oleh pengarang ini, bahwa agar hati kita ini hanya ketergantungan itu dengan Allah. Hati kita tergantung hanya dengan Allah. Kaya kita dengan Allah, mulia kita dengan Allah, kuasa kita dengan Allah, kuat kita dengan Allah. Nah, gantungkanlah hati kita demikian. Jangan hendak mulia dengan selain Allah. Jangan hendak kuat dengan selain Allah. Jangan hendak kuasa dengan selain Allah. Nah, itu maksudnya. Kun bi awsabi rububiyatihi muta'alliqa. Jadilah engkau dengan sifat ketuhanan itu muta'alliqa, bergantung. Para muhibbin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, wa bi awsafi ubudiyyatika mutahaqqiqa. Dan nampakkanlah sifat-sifat kehambaan engkau. Nampakkanlah sifat-sifat kehambaan engkau. Sifat kehambaan itu adalah seperti yang tersebut tadi, terkumpul pada 4 perkara. Pertama, kefakiran. Kedua, kehinaan. Ketiga, ketidakberdayaan. Yang keempat, kelemahan. Wa tahaqqaq ayyuhal 'abdu zahiraka mulabisan bi awsafi ubudiyyatik. Nyatakan wahai hamba, zahir engkau itu berpakaian dengan sifat-sifat kehambaan engkau. Kan zahir kita ini berpakaian dengan sifat kehambaan. Minal fakri, daripada kefakiran. Nampakkan kefakiran kita kepada Allah. Nampakkan kefakiran kita, ketergantungan kita, keberhajatan kita kepada Allah. Wadhalik, yang demikian, bi an tad'u Allah wa tas'alahu bitadarru', yang demikian dengan bahwa berdoa kepada Allah dan minta kepada Allah dengan bersanatan meminta. Nah, kita berdoa kepada Allah. Apa gunanya kita berdoa? Itu izharul faqr, menampakkan bahwa kita ini perlu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya kita kada perlu berdoa. Allah sudah tahu apa yang ada dalam hati kita. Kita mau ini, mau itu,